belanja modal pada nikel. Nah, ini YMHD maksudnya apa? YMHD itu yang masih harus dibayar ya. Terus kemudian di sini walaupun udah 100% masih kita belum akui sebagai KDP-nya karena belum ada pengeluaran. Terkecuali di sini dia 31 Agustus berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, ketika sudah ada tanda tangan berita acara serah terima, maka kita jurnal sebesar sisanya. Maksudnya sisanya itu kita jurnal sebesar 100% KDP-nya gitu. 100% KDP-nya. Tadi kan di sini masih 95%. Ya kan? KDP di sini masih 95%. Dari di sini tadi kan masih ada 5%-nya tuh dia masuk retensi sebesar 5% dalam masa pemeliharaan. Nah, di sini tuh sisa 500 juta masih belum kita bayar. Pembayarannya masih 95%, tapi kontraknya udah 100%. Nah, karena di sini sudah ada berita acara serah terima atau BAST atau BAPP penyelesaian pekerjaan, maka kita harus mengakui nih di titik ini konstruksi dalam pekerjaan pada utang retensi, karena 500 juta sisanya ini 5%-nya, 5% dari 10 miliar itu masih retensi gitu, masih belum kita bayar, sih tahan. Tapi BAPP-nya sudah diserahkan, maka kita harus selesai gitu si ininya, konstruksi dalam pengerjaannya. Nanti harus kita reklasifikasi menjadi aset tetap. Ini ya, utang retensi, atau di sini dia istilahnya utang yang belum diterima, belum YBDT, diterima tagihannya. Angkanya sebesar 500 juta. Ini ya. Ini 31 Agustus berarti no entry. Kemudian karena dia sudah ada BAPP-nya, KDP kita udah selesai sebesar 10 miliar total, ya kan? 5% ini masih utang retensi atau utang yang belum diterima tagihannya. Sudah ada serah terima tapi belum ada tagihannya. Tagihannya ini kan namanya SPM. Makanya kita tinggal harus di reklas menjadi aset tetap. Harus kita rubah gedung dan bangunan pada yang belum diregister pada KDP. Kita lihat ya KDP kita berapa. KDP kita dari sini. KDP sini 3 miliar tambah dengan 2 miliar tambah dengan 4,5 miliar tambah dengan 500. Nah, KDP berarti udah sesuai kan dengan kontrak kita sebesar 10 miliar. Oke. KDP kita sini. Nah, ini berarti jurnalnya no entry. Tuh, ini BAPP atau BAST. Nah, ini kita bisa mulai dari sini ya. Materi ini. Nah, ini ya. Ini mana ya? Nah, ini di titik ini nih. Ketika BAPP kita kasusnya tadi pembangunan sudah selesai, ya kan? Pembangunan sudah selesai, sudah diperoleh juga BAPP-nya, maka kita akui sebagai aset tetap kayak gitu. Nah, kalau dia masih selesai sebagian, masih persentasenya belum 100% kan kayak tadi, belum ada BAPP, kita akui sebagai KDP kayak gitu maksudnya. Nah, tadi kan udah selesai nih. Sudah ada BAPP-nya juga, makanya kita harus mengakui konstruksi dalam pengerjaan sebesar kontrak, kemudian kita ada utang retensi tadi sampai biaya pemeliharaan itu selesai, kemudian harus kita reklas menjadi gedung dan bangunan kayak gitu. Jadi aset tetap atau di situ gedung dan bangunan itu ya. Oke, 31 Agustus clear. Kemudian di sini dia 1 September Satker ABC mengajukan SPM LS ke KPPN 500 juta untuk pembayaran retensi. Berarti kita
ini aja debitnya utang retensi karena masih udah ada tagihannya, berarti tinggal belanja modal yang masih harus dibayar. Angkanya sebesar 500 juta. Nah, 1 September ini no entry. Terus kemudian SP2DLS terbit pada tanggal 2 September. 2 September ketika sudah ada SP2DLS, maka tinggal belanja modal MHD pada Dikel. Angkanya sebesar 500 juta. Oke. Ini berarti ada belanja modal pada Dikel 500 juta. Oke. Terus kemudian di 3 September di sini dia UAK PB meregister dan rekonsiliasi dengan UAK PA. Aset tersebut dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan dan mempunyai masa manfaat 40 tahun. Berarti kita tinggal meregister gedung dan bangunan pada gedung dan bangunan yang belum diregister. Oke. Makanya 10 miliar no entry. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 5 September Satker ABC mengasuransikan gedung bangunan selama 2 tahun dengan biaya asuransi 50 juta. Berarti di sini asuransi. Asuransi di sini berarti asuransi dibayar di muka. Bayar di muka pada Dikel. Ini ya. Besar 50 juta. Oke. Di sini berarti beban barang pada Dikel. Besar 50 juta. Untuk akun ininya, asuransi ini kalau di mata bagian akun standar kurang tahu ya, tapi nanti bisa dicek lagi sebenarnya akun asuransi dibayar di muka tuh ada nggak gitu. Tapi kayaknya pakainya asuransi dibayar di muka kayak gitu. Itu ya. Soal UAS lalu terkait dengan aset tetap selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Ini ya, kita